Halo semuanya, balik lagi sama saya Khaira Putri di kelompok 2. Jadi saya sudah bersama Bapak Ade. Di sini aku mau nanya tentang menurut Bapak apakah budaya Betawi di sini masih asli atau sudah banyak berubah? Kalau untuk budaya Betawi di sini kebetulan masih asli ya, tapi emang kemas secara modern karena kan di sini sifatnya untuk perkembangan budaya Betawi melestarikan. Jadi masih ada kok Betawi tempo dulu yang masih dilestarikan sih, tapi tidak menutup kemungkinan masih dikemas secara modern karena kan zaman sudah berubah. Jadi kita mempertahankan budaya Betawi itu dengan dikemas secara modern seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Bapak apa hal paling penting yang harus dilakukan agar budaya Betawi tetap hidup untuk generasi selanjutnya? Ya kalau di sini tuh harus dilestarikan sebenarnya, mulai dari makanannya, terus seni itu ada tari, terus tabang kromong. Kebetulan kan di sini kan jadi hampir setiap Sabtu Minggu ditampilkan ada gapang kromong, ada tari Betawi, ada arak-arakan ondel-ondel. Jadi itu terus disajikan, jadi terus setiap Sabtu Minggu ditampilkan. Jadi masyarakat udah tahu di sini tuh masih ada tuh Betawi tanpa dulu yang masih disajikan. Baik. Yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan kampung budaya ini supaya tetap hidup dan nggak cuma jadi tontonan aja? Ya harapan sih masih terus berlanjut ya. Paling kan sekarang zaman sudah modern, jadi bisa dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia sih, bahkan sampai keluar bisa dikenal. Jadi harapan saya juga terutama dari masyarakat Betawi sekitarnya, khususnya anak mudanya bisa terus melestarikan budaya Betawi, apalagi kan di sini ada wisata ya, jadi bisa dimanfaatkan sebisa mungkin untuk masyarakat anak Betawi. Terima kasih Bapak Ade. Terima kasih. Peluang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Adisti, sudah bersama dengan Bapak. Saya di sini dipanggilnya Bang Jack, kalau nama lengkap Jaka Yuda Korban. Sebagai apa Pak? Saya kalau di Museum Betawi sebagai tenaga ahli edukator. Saya mau izin kasih beberapa pertanyaan. Boleh, silakan. Kira-kira bagaimana masyarakat di perkampungan budaya Betawi mempertaruhkan tradisi asli Betawi di tengah arus modernisasi dan urbanisasi Jakarta? Mempertahankan mungkin ya? Iya. Oke, baik. Kalau masyarakat di sini yang pasti kita dalam artian yang di UPK ya, itu kita mengajak mereka untuk selalu bisa mengupdate. Update dalam artian informasi-informasi mengenai budaya Betawi. Karena di sini itu kita tampilkan tidak hanya budaya Betawi atau informasi mengenai budaya Betawi yang lokalan selatan, tapi kita semua. Jadi kalau lokalan selatan kan itu kalau kita bagi ya di 3 wilayah itu, dia bagian pinggir. Pinggir itu sendiri ada 3. Ada yang di bagian selatan, ada yang di bagian timur, ada yang di bagian barat. Nah dari situ ada yang Betawi Tengah. Betawi Tengah tuh Monas, sekitaran situ lah, gitu ya, administrasi Jakarta Pusat lah, itu Betawi Tengah. Lalu ada Betawi Pesisir. Betawi Pesisir tuh Jakarta Utara sampai dengan ke Kepulauan Seribu. Gitu. Nah, masing-masing wilayah itu, timur, barat, selatan, walaupun sama-sama di pinggir, mereka punya cerita yang berbeda. Dalam artian khasnya mereka beda-beda, bahasa, makanan, terus busana dan segala macam. Nah, jadi kita kepengen masyarakat Betawi yang di sini, terutama yang berada di kawasan perkampungan budaya Betawi itu, mereka tidak hanya bisa bercerita mengenai apa yang ada di kampung mereka. Karena kalau di kampung mereka jalani setiap hari kan, jadi tahu seperti apa gitu ya. Tapi juga mereka bisa bercerita mengenai budaya Betawi yang ada di tempat lain. Walaupun tidak selengkap, harapan kita memang tidak selengkap, tapi setidaknya mereka mengenalkan, maksudnya selain di sini masih ada loh kampung-kampung Betawi yang lain, yang daerah sana timur ada ke Bekasi sana, yang daerah barat ada ke Tangerang sana gitu. Nah, terus
terus ada yang di tengah, ada yang pesisir. Setidaknya mereka bisa bercerita itu, sehingga orang tahu, oh ternyata Betawi tidak hanya ada di sini loh, gitu. Tidak hanya ada di Srengseng Sawah, masih ada tempat lain yang mempunyai keunikan masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Ya mereka memanfaatkan yang paling gampang sekarang adalah dengan sarana media sosial. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita mengajak mereka untuk mempelajari budaya Betawi tempat lain, juga lebih mengenal budaya Betawi yang ada di kampung mereka. Gitu. Apa saja bentuk kegiatan rutin yang dilakukan di PBB untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Betawi? Ya, kalau kegiatan secara tampilannya itu kita ada 3 yang utama. Jadi yang pertama itu kita ada pergelaran kesenian tradisional secara reguler. Jadi kesenian-kesenian Betawi itu kita coba tampilkan. Baik kesenian Betawi yang umum orang kenal maupun yang belum orang kenal. Nah, terus kedua, kita ada kegiatan namanya paketnya ya. Paketnya itu adalah Gebiar Seni Budaya Satu Babakan. Nah, di situ banyak, tidak hanya ada kesenian, tapi juga ada hal lain. Seperti tahun ini, kemarin kita buat ada pertandingan yang kita sebut pencaksilat atau main pukul tradisional aliran Betawi. Tahun kemarin kita buat perlombaan permainan tradisional. Selain tampilan-tampilan kesenian ya, tenong, terus tari dan musik, tapi ada juga gitu. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga itu ada kita sebutnya workshop pengenalan budaya Betawi. Workshop pengenalan budaya Betawi itu jadi orang bisa lihat, orang bisa tahu, orang bisa ngerasain. Dia bisa lihat, oh ini kerak telur, oh ini bir petok, oh ini kembang goyang, oh ini es lendang mayang. Terus juga mereka bisa, oh begini cara bikinnya loh, oh ini bahan-bahannya, gitu ya. Terus mungkin ada yang tanya, kenapa namanya selendang mayang, maksudnya apa, sejarahnya bagaimana? Mereka juga bisa tanya di situ. Nah, yang ketiga tadi, mereka bisa merasakan bagaimana sih sensasi kita membuat telur. Nah, mereka bisa di situ. Terus sensasi bagaimana kita membuat kembang goyang, dari mulai nyampur, dari mulai ngaduk sampai dengan digoreng. Nah, jadi hal seperti itu yang kita tampilkan. Itu yang 3 kegiatan utama. Selain di dalam Gebiar Seni Budaya Satu Babakan, ya kita ada pameran. Pameran setiap tahun yang kita temanya berubah sesuaikan dengan tema apa sih tahun ini gitu. Kayak tahun ini kita ada pameran mengenai 25 tahun perkampungan budaya Betawi. Jadi ulang tahun Perak, kita tampilkan pameran mengenai sejarah perkampungan budaya Betawi selama 25 tahun, ngapain aja sih, awalnya apa, yang dikerjain apa, sekarang punya apa gitu. Nah, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang baik dari kita maupun yang dari stakeholder yang lain. Ada kegiatan-kegiatan yang kita kolaborasi, terus juga ada masyarakat dengan komunitas-komunitas yang mereka kerjasama dengan kita untuk membuat satu kegiatan. Lalu, apakah ada perubahan dalam bentuk rumah adat atau pakaian tradisional Betawi seiring waktu? Ada beberapa yang tetap, karena dia harus tetap. Ada beberapa yang bisa berkembang, supaya tidak terlalu monoton gitu. Kayak yang paling gampang itu adalah 2. Ada kita punya 2 baju kebaya yang utama. Ada kebaya kerancang dan ada kebaya encim. Encim? Iya. Yang suka dipakai di sekolah-sekolah. Nah, kan kalau kebaya kerancang itu dia relatif lebih sederhana. Warnanya hanya 1, tidak ada tampilan-tampilan ornamen yang lain. Tapi kalau kebaya encim, dia kan suka ada gambar-gambar warna-warni gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin gambarnya adalah bunga-bunga. Kalau sekarang dia bisa gambar ada ondel-ondel, ada monas, ada segala macam gitu. Jadi ada beberapa yang bisa mengikuti perkembangan zaman, maksudnya rasa seninya mau kayak apa gitu ya. Ada juga yang masih tetap tadi kebaya kerancang dari dulu seperti itu ya. Nah, itu paling mungkin yang berubah adalah warna. Gitu. Kalau dulu kan warnanya warna-warna warna-warna teduh gitu ya. Kalau sekarang warna-warna yang ngejreng gitu. Nah, jadi ada beberapa yang bisa disesuaikan dengan zaman. Maksudnya zaman orang pengennya gini loh, ambil segala macam. Ada yang memang harus tetap. Lalu bagaimana cara pengelola kampung budaya memastikan bahwa tradisi yang ditampilkan tetap autentik dan tidak hanya bersifat komersial untuk wisata? Tadi kembali lagi, kita ada hal yang kita sebutnya pakem ya. Pakem ada hal-hal yang memang bisa dikembangkan, tapi pakemnya tetap ada. Kalau tadi contohnya adalah pakaian.
Yang paling gampang lagi adalah sekarang musik, kesenian gambang kromong. Kesenian gambang kromong utamanya dia ada 7 alat musik, dan nadanya itu pentatonik. Karena 2 alat musik utamanya gambang dan kromong itu dia hanya punya 5 nada. Tapi kan kalau kita lihat musik-musik zaman sekarang kan nggak terbatas kepada hanya yang pentatonik. Mayoritas adalah yang diatonik, 7 nada. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan nih jenis musik seperti ini dibawakan dalam konsep gambang kromong? Ada penambahan alat. Jadi kalau dulu hanya gambang kromong, gong, kempul, kecrek, gendang, atau tehian atau tomahian. Nah sekarang selain itu bisa ditambah dengan drum, ditambah dengan keyboard, ditambah dengan bass, ditambah dengan trompet segala macam, supaya gambang kromongnya tetap ada tapi bisa mengikuti Zaman ya gitu. Nah yang nggak boleh itu adalah kalau disebut ini gambang kromong. Maaf saya kembali mundur sedikit. Kalau yang tadi itu kita sebutnya sekarang untuk membedakan ada gambang kromong tradisional, ada gambang kromong yang modern. Yang modern itu adalah tadi ada penambahan alat-alat musik, gitu ya. Nah, kalau itu mau disebut gambang kromong, berarti yang modern itu tetap harus ada 2. Dia harus ada gambang dan ada kromong. Kalau nggak ada itu, iya namanya bukan gambang kromong. Gitu. Jadi ada yang harus tetap ada dan bisa dikembangkan, ada yang memang tetap seperti itu. Selanjutnya, apakah pelestarian budaya Betawi di PBB lebih berorientasi pada nilai-nilai budaya atau pada pariwisata dan ekonomi? Ya, di Perda 3 tahun 2005 itu kita ada arahan dari beberapa banyak arahan. Ada satu arahan yang mengenai bukan target ya, tahapan. Jadi kita ada 6 tahapan sebagai tempat untuk tempat tinggal, tempat informasi segala macam. Nah, yang kelima dan keenam ini, yang kelima adalah budaya, yang keenam pariwisata. Gitu. Jadi harus berbudaya dulu, maksudnya budaya yang dikemas untuk menjadi pariwisata. Gitu. Atau pariwisata yang berdasarkan kepada budaya. Gitu. Nah, kalau kita bicara budaya kan nggak terlalu komersil. Walaupun bisa dikomersilkan gitu, tapi bukan hal yang komersil. Jadi kita akan lebih berpatokan kepada pelestarian budayanya, bukan kepada komersilnya. Gitu. Sejauh ini, mana pemerintah DKI Jakarta benar-benar melibatkan masyarakat lokal Betawi dalam pengambilan keputusan di PBB? Ya, kalau di PBB mungkin kita lebih inklusif ya. Kenapa? Karena selain instansi yang di luar ini, kita di sini ada namanya Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi. Nah, itu mitra kita di sini. Jadi apa sih yang mau dikembangkan, apa sih yang mau dikaji, gitu kan. Nah, itu kan arahannya nanti ada dari Dinas Kebudayaan. Nah, Dinas Kebudayaan sendiri dia akan mengacu kepada apa sih program Pemprov DKI ini atau Pemprov Jakarta. Tapi di luar itu juga ada beberapa instansi, bukan instansi, ada beberapa institusi. Jadi ada Lembaga Kebudayaan Betawi, ada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Nah, ini yang menjadi mitra luar dari kita. Jadi kalau misalnya itu kita berempat, kita Perkampungan Budaya Betawi bersama-sama dengan Forum Jiban, jadi satu. Terus ada lagi Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, lalu ada Lembaga Kebudayaan Betawi, terus ada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Nah, ini yang membuat satu rancangan mau bagaimana nih. Nah, yang kemarin sudah kita jalankan adalah bagaimana kita mengatur isi daripada pelajaran dalam hal muatan lokal dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Itu kita bersama-sama. Apa sih yang kita bisa sampaikan mengenai budaya Betawi kepada anak-anak ini? Kan bahasanya beda. Untuk anak-anak SD dengan anak-anak SMP beda ya. Nah itu ya, kita bareng-bareng merembuk apa sih yang kita mau sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan. Lalu dari situ kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Lalu apakah generasi muda Betawi masih merasa memiliki ketertarikan identitas dengan budaya mereka atau hanya melihatnya sebagai bagian dari pertunjukan?
Kalau sekarang malah saya pribadi malah sedih. Sedih dalam artian bukan sedihnya itu karena terharu yang terharu yang jelek, yang negatif, tapi terharu kepada sekarang semakin banyak orang-orang yang mereka mau bercerita mengenai budayanya mereka. Jadi kalau kita, iya, mereka cerita ini loh, maaf bahasanya ya. Nih kalau di kampung gue nggak ada bahasa ini loh, adanya ini. Di kampung gue adanya ini, nggak ada ini. Nah, itu udah banyak tuh. Dan itu nggak hanya di kampung itu, dari beberapa kampung lain. Berarti kan mereka sudah mulai bangga. Mereka sudah mulai nggak minder gitu ya. Malah mereka mencoba untuk ini loh, keberagaman dari budaya Betawi. Jadi unik ya Pak ya? Iya gitu. Jadi alhamdulillah terharu. Alhamdulillah sekarang apa yang bukan hanya kita gitu ya, tapi kalau saya merasa kita menjadi bagian dari hal itu, mengajak mereka untuk ayolah, apa sih jadi malu, apa malu jadi orang Betawi, cerita orang apalah yang ceritain gitu. Dan itu sudah mulai muncul banyak di media sosial. Lalu bagaimana hubungan antara masyarakat asli Betawi dan pendatang yang tinggal di sekitar kawasan Setubabakan dalam menjaga harmoni budaya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada konflik, baik orang yang asli di sini, yang lama tinggal di sini, atau orang yang baru datang. Karena kalau orang Betawi kan dia terbuka ya, siapa saja boleh datang di sini, siapa saja boleh tinggal di sini, siapa saja boleh berusaha di sini. Tapi kembali tadi ada batasannya, selama tidak mengganggu harkat dan martabat diri, tidak mengganggu agama, tidak mengganggu keluarga. Selama masih dalam batas-batas umum dan normal, mereka welcome. Lalu yang terakhir, apakah kebijakan pelestarian budaya Betawi sudah memperhatikan keberlanjutan lingkungan, mengingat lokasi kampung budaya berada di sekitar situ? Alhamdulillah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar sini itu ditambah dan diperbaiki. Jadi ada beberapa program yang memang mereservasi ini jangan sampai berubah. Terus ada yang mereservasi ini harus tetap terjaga. Kayak contoh yang paling gampang dari Setubabakan. Itu kalau dulu, mohon maaf, kalau dulu itu bisa dibilang orang sedikit banyaknya acuh, cuek terhadap apa sih yang ada di situ, kotoran-kotoran apa segala macam gitu. Nah kalau sekarang karena tadi makin banyak orang datang ke sini, banyak orang yang lihat, kebersihannya lebih terjaga. Gitu. Nah, terus fasilitas-fasilitas untuk bisa menikmati keindahan, saya bilang keindahan gitu, itu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, terus tetap vegetasi yang ada itu dijaga. Jadi nggak diganti. Kalau dulu adalah dulu adalah tanah, orang segala macam, itu tetap ada. Walaupun mungkin ada beberapa bagian yang diperbaiki dan disesuaikan supaya kelihatannya lebih enak. Gitu. Kayaknya itu sih Pak pertanyaan Baik. saya. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sekian dari saya sama Bapak Jack. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.